Bener murka banget ya, lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Negara kita sedang defisit. Pemerintah mau mengeruk pajak sebesar-besarnya dari mulai pendapatan, PPN, dan lain sebagainya, sampai pajak PBB juga mau dinaikin secara luar biasa kan sama pemerintah. Udah dari situ, kita, Indonesia, menghabiskan APBN tahun 2025 sebanyak 9,96 triliun. Sebesar itu untuk DPR RI. Apa capaian mereka sama ini? Berapa banyak mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Berapa banyak mereka berhasil mengentaskan kemiskinan? Kalau udah bicara hasil, mereka semua loyo dan diam. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain tolol pun berani mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini ya, karyawan rakyat kita yang nggak tahu diri. Ahmad Syaroni, denger ya, aku adalah juara debat se-Asia Pasifik di Nanyang Technology University tahun 2014, waktu dulu aku jadi mahasiswa. Aku adalah mahasiswa 1 berprestasi UGM tahun 2014. Aku mewakili Indonesia dan masuk sampai quarter final di lomba debat dunia di Berlin tahun 2012. Jadi, saat kamu ngatain kita tolol, aku kasih kamu bukti ya. Kita lihat siapa yang sebenarnya bener-bener tolol di sini. Sekarang aku mau bahas nih kata-kata kamu di konferensi pers itu. Kita harus menjunjung adat istiadat. Adat istiadat apa yang kamu junjung? Kita sebagai masyarakat Indonesia, adat istiadat kita adalah solidaritas, kesejahteraan, persatuan. Adat istiadat apa yang kamu bela? Maling uang rakyat, korupsi, janji-janji palsu. Itu tidak mewakili masyarakat Indonesia lagi. Itu mewakili kamu, partaimu, dan kepentinganmu. Apa sih capaian pekerjaan kamu sampai saat ini gitu ya? Aku lihat kamu di Instagram seneng banget tuh untuk pamer-pamer kekayaan ya kan. Wah, crazy rich Indonesia man, sultan gitu, motornya, mobilnya, wow, wadidaw, kaya banget lu bro. Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Nah sekarang kita bahas nih kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang tolol sedunia. Tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Udah setiap hari dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, bisa gila hormat petantang-petenteng, ngatain tolol. Sekarang aku mau kamu mikir dua hal. Yang pertama, kita adu debat deh. Kita nggak usah saling ngatain tolol, kita adu debat aja gimana. Ini topiknya tentang tunjangan ya. Apakah tunjangan DPR itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau enggak? Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR. Kalau aku yang kalah, dengan legowo aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Gimana? Berani nggak? Ditonton tuh sama seluruh masyarakat kamu. Kedua, coba kalau bisa sekali-sekali baca sejarah, terutama tentang revolusi Prancis di abad ke-18. Nggak usah jauh-jauh ke Prancis deh, tahun 98 aja. Kamu udah ada kan tahun itu kan? Lihat tuh, diktator 32 tahun jatuh di tangan masyarakat. Karena apa? Gagal mensejahterakan petantang-petenteng lagi dia dan sekeluarga. Ahmad Syaroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu. Kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Masih bahas tunjangan rumah dinas nih, 50 juta per bulan. Jadi ada salah satu karyawan kita. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah diliatin ya. Ingat ya, ditandain Nafa Urba dari Partai Nasional Demokrat. Ini apa yang dia bilang di videonya. Jadi dia bilang kalau misalkan, aduh, susah banget nih dari Bintaro ke Senayan itu jauh, macet, gek. Dia fungsinya apaan? Duduk di parlemen kalau bukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Macet, dia siapa? Ratu yang dia harus diistimewakan dibandingin masyarakat yang lain. Macet, berdesak-desakan di KRL, naik transportasi umum, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia. Terus dia bilang lagi, banyak orang DPR dari luar yang ke Jakarta nggak punya tempat tinggal, jadi mereka harus ngekos. Terus, apa yang aneh dari itu semua? Emang dikira karyawan-karyawan saat kita kerja nggak begitu? Aku aja pindah ke negara lain harus bayar sendiri apartemennya gara-gara harus kerja. Tolong ya, anggota DPR nggak usah gila hormat, merasa kalian itu harus dispesialkan. Kalian itu karyawan. Hasil kerjanya nggak jelas, gila hormat, minta dispesialkan. Kalian pikir kalian siapa? Punya empati lah. Coba naik transportasi umum kayak masyarakat-masyarakatnya. Hiduplah seperti masyarakat, kan kalian wakil dari masyarakat. Si Nafa Urba ini merasa cantik banget, gengs. Ngerekord video di mobil gitu ya, rapih, dengan dandanan make up full. Ya gimana nggak telat? Kalau mau kerja aja dandannya harus kayak gitu, mbak. Ya ampun, kalau mau kerja di parlemen apalagi ya, yang dipakai itu otak, bukan muka. Artis iya, kalau jadi artis harus cantik-cantikan biar makin menarik dan lain sebagainya. Tapi kalau di parlemen yang penting itu ideologi kamu, pemikiran kamu, pengetahuan kamu tentang kemampuan membuat kebijakan, tentang research masalah masyarakat, tentang cara menyelesaikannya, tentang ideologi kamu. Itu yang diminta. Kita mah nggak peduli mau mukanya cantik seperti apa, mau harus dandan seperti apa. Nggak ada yang peduli penampilan kamu kayak apa. Masyarakat tuh masalahnya selesaikan, bukannya malah menambah dan pengen untuk diperlakukan dengan lebih istimewa ya, nggak masuk akal. Gengs,
Udahlah, jangan lagi kita pilih artis-artis ini karena mereka memang nggak punya kapabilitas. Mereka yang biasanya acting, ya kan, biasanya nangis-nangis gitu di TV gitu kan, berakting, itu kapabilitasnya beda banget sama untuk menjadi karyawan rakyat di pemerintahan. Semoga ini adalah periode terakhir ada artis-artis yang nggak punya kapabilitas yang duduk di pemerintahan. Banyak artis yang punya kapabilitas, contoh Rika Diah Pitaloka, dia bagus banget ya, dan aku suka sama dia gitu. Dia hasil kerjanya terlihat, dia turun ke lapangan, dia banyak kebijakan-kebijakan yang dia dukung, program-program yang dia dukung dan bagus gitu. Tapi artis-artis yang lain, tolong deh, nggak usah. Mereka itu cuma karena udah nggak ada kerjaan, gengs, nggak bisa cari duit lagi karena modelnya cuma muka doang. Makin tua kan mukanya makin nggak cantik kan. Itu resikonya ya, jadi artis kan dibayar mahal, nabung lah, bikin bisnis lah, ngapain kek. Kita dong jadi masyarakat, udah mukanya biasa aja, nyari kerja susah, gajinya dikit, harus naik KRL, naik transportasi umum, ya kan? Abis itu dihina lagi sama anggota DPR, dibilang, macet, nggak mau, gitu kan. Ih, gede banget sumpah ngelihat artis-artis ini, bener-bener deh. Kelakuannya, mati empatinya. Protes masyarakat dengan kenaikan tunjangan buat DPR dibalas dengan jogetin aja dari para mantan-mantan pelawak di Indonesia. Uya-Kuya itu siapa sih? Yang suka bikin YouTube ngegosip itu ya, yang suka ngebahas masalah rumah tangga orang, masalah perselingkuhan yang gak ada mutu itu ya. Gak pernah ngomongin masalah apa kayak kemiskinan, kesejahteraan, apa teorinya, apa visinya, apa ideologinya itu ya. Oh, pantes. Ya gini nih, kalau misalkan pelawak disuruh jadi karyawan di pemerintahan, gak ada kapabilitasnya. Eko Patrio nih siapa? Pelawak ya? Oh, pantes ya. Dikira kemiskinan di Indonesia. Ada tuh datanya dari World Bank. Sehari di bawah 8 US dollar dan mayoritas masyarakat masih hidup dengan situasi itu. Belum lama ini ada anak kecil yang meninggal karena nggak dapat pertolongan. Di tengah defisit anggaran negara, kalian mau naikin tunjangan gitu kan? Diprotes sama masyarakat, jogetin aja katanya. Bener-bener somplak ya otak-otaknya nih orang-orang ini. Udah nggak punya empati, nggak tahu diri lagi. Kalian itu diprotes, bukannya refleksi dan sadar diri dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat, malah ngatain dengan bilang jogetin aja. Pelawak-pelawak, kalau udah nggak laku, update skillnya biar bisa lucu, biar bisa tetap relevan, biar bisa tetap kerja. Jangan udah nggak laku di dunia entertainer, masuk untuk jadi karyawan rakyat, abis itu ngeledek rakyatnya sendiri. Ini bukan panggung lawak-lawakan. Kalian itu sedang memperjuangkan kemanusiaan masyarakat Indonesia, anak-anak kecil yang nggak bisa sekolah, yang nggak bisa makan. Itu yang kalian perjuangkan, kemanusiaan. Gak ada yang lucu dari situ dan gak ada yang pantas untuk dijogetin dari situ. Kalau itu aja harus dikasih tahu. Kayaknya kalian memang bener-bener nggak pantas ya buat jadi karyawan masyarakat di pemerintahan. Kalau emang udah nggak laku, kerja sana, jualan es teh manis kayak di pinggir jalan, jadi badut manusia silver sana. Lebih mending duitnya didapat dari hasil kerja yang dikasih karena memang hasil kerjanya, bukannya tinggal duduk-duduk diprotes malah jogetin aja. Ini namanya bener-bener nggak tahu diri. Partai PAN dan Uya-Kuya, Eko Patrio, jangan pernah pilih manusia-manusia lain ini lagi ya. Kita tandain, akan aku masukin di highlight, kita inget-inget. Mereka cuma pelawak, mereka bukan penampung aspirasi. Nggak pantas mereka duduk di kursi DPR. Makasih banget kalian udah support video-video perlawanan aku terhadap kegagalan empati, kematian logika, dan rasa malu dari karyawan-karyawan kita di DPR. Hai semuanya, namaku Salsa, aku udah 10 tahun tinggal di luar negeri, dari mulai di Malaysia dan saat ini aku tinggal di Eropa. Sebenarnya aku udah gak pernah lagi makan dari fasilitas duit-duit pajak kalian udah 10 tahun terakhir ini, tapi aku di sini bersuara karena aku merasakan solidaritas yang luar biasa kenceng kepada kalian semua karena aku juga orang Indonesia dan aku masih warga negara Indonesia dan aku udah melihat kebrutalan pemerintah yang udah gila nggak ada obat ini, yang mereka udah nggak tahu malu bener-bener nantangin masyarakatnya. Udah saatnya kita-kita yang berpendidikan bisa keluar, kita-kita yang masih memegang nilai-nilai moral jujur bisa keluar dan bersuara. Satu lagi, banyak dari kalian yang menyarankan aku masuk ke parlemen atau jadi menteri atau apapun itu ya di Indonesia. Teman-teman, aku sama sekali nggak punya kepentingan untuk bisa masuk DPR atau jadi menteri karena hidupku di luar negeri jauh lebih sukses. Gaji 104 juta itu aku udah earn lebih banyak jauh ya daripada gaji DPR itu gitu. Tapi aku di sini bersuara bukan karena aku pengen masuk ke pemerintahan, amit-amit aku makan duit pajak rakyat, tapi karena aku sangat jijik, muak, dan geli ngelihat perlakuan karyawan-karyawan kita yang udah sangat nggak tahu diri itu. Bubarkan DPR. Kalian satu-satu ya, satu-satu karyawan kita di DPR akan aku kuliti kalian satu-satu dan perkataan kalian, bertanggung jawab kalian dengan perkataannya. Ahmad Syaroni, ayo kapan debatnya? Udah berapa jam nih? Udah di tag berapa banyak orang? Masih gak ada suaranya nih orang. Mana Crazy Rich? Mana yang ngatain tolol? Ayo sini lawan aku. Seorang debater profesional. Udah 10 tahun tapi debatnya aku udah gak pernah debat lagi. Jadi udah gak jago-jago banget lah. Bisa lah ngadepin seorang
Ahmad Syaroni yang crazy rich itu tapi mati empatinya. Halo teman-teman sebangsa setanah air, aku mau kasih update. Jadi 18 jam setelah aku tantang debat Ahmad Syaroni, ini beberapa update-nya. Yang pertama, aku udah dihubungi oleh Kompas TV dan udah live tadi pagi waktu Denmark untuk menyuarakan aspirasi dan argumen aku. Gimana nih, masa media lebih cepat dibandingin DPR yang 580 jumlahnya? Jadi tunjangan komunikasi dan tunjangan aspirasi kalian itu untuk apa? Mana pertanggungjawabannya kalau aspirasi masyarakat demo aja nggak ditemuin, dihajar sama polisi dan Brimob? Terus sekarang aspirasi yang cuma online aja kamu nggak berani gitu untuk bisa mendengarkan dan debat terbuka secara sama aku. Karena aku maunya debat profesional ya, aku nggak mau debat-debat asal ngomong. Karena kalau cuma menggonggong, anjing aku juga bisa. Kedua, aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Syaroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya. Aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional nggak susah buat aku. Ketiga, dia ngepost ternyata gitu, katanya dia nggak berani diajak debat karena dia masih bodoh. Ahmad Syaroni, semua orang juga awalnya bodoh. Kita semua juga sama-sama nggak bisa ngomong waktu lahir. Tapi kita semua punya kemampuan untuk belajar. Makanya ayo kita debat biar kamu bisa belajar cara berargumen yang benar, yang profesional, yang tidak ngatain bos yang ngasih kamu makan setiap hari. Kamu selama ini petantang petenteng nggak pernah kan diminta akuntabilitasnya karena kamu merasa kaya, kamu merasa crazy rich, kamu merasa di atas angin dan tidak tersentuh. Tapi kali ini kamu berhadapan dengan aku. Setiap hari akan aku tuntut akuntabilitas kamu untuk datang dan debat secara profesional sama aku. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol di antara kita. Kamu yang makan duit rakyat dan ngatain rakyatnya tolol atau aku. Aku terbuka, mungkin aja aku yang tolol, dan aku udah bilang, kalau memang aku yang tolol, dengan legowo akan aku support kamu Ahmad Syaroni. Tunjangan komunikasi cuma dibuat untuk posting-posting Instagram yang gak jelas gitu. 15 juta cuma buat kayak gitu, posting Instagram. Itu kan gratis semuanya teman-teman. Cuma sampai situ, ini bener-bener investasi bodong yang kita lakukan untuk ngebayar gaji dia. Pecat Ahmad Syaroni. Generasi penerus bangsa, kita semua udah muak, udah geli, udah jijik sama pemerintah yang mau mempertahankan korupsi, mau memperkaya diri sendiri, dan menjadi perwakilan partai, bukan lagi menjadi perwakilan masyarakatnya. Bubarkan DPR RI di Indonesia. Aku dapat beberapa kiriman video dari masyarakat yang mereka tinggal di sekitar wilayah DPR. Dan ternyata banyak banget korban dari demo-demo yang kepalanya bocor, yang terluka parah, yang terkena gas air mata, bahkan ibu-ibu dan anak-anak semua. Polisi-polisi dan Brimob, kalian ini ya dibayar dari hasil pajak masyarakat yang tercekik, yang hidupnya sulit sekali. Gunakan hati nurani kalian saat kalian menjalankan tugas. Jangan kalian tembakin masyarakat dengan gas air mata, dengan water cannon. Jangan kalian pakai alat-alat yang dibeli dari hasil pajak rakyat untuk membunuh, menyakiti, menangkap rakyat-rakyat itu sendiri. Hentikan tindakan ketidaksewenangan ini. Kalian juga masih manusia kan? Keluarga-keluarga polisi, keluarga-keluarga Brimob, tolong ingetin mereka, jangan bertindak semena-mena. Kita semua sedang berjuang melawan pemerintah yang korup di Indonesia, melawan DPR yang udah maunya gila hormat dan maunya mewah-mewahan sendiri, sementara kita semua sengsara, teman-teman. Ekonomi kita tidak sedang baik-baik aja. PHK terjadi di mana-mana, masyarakat kesulitan mencari kerja. Udah begitu, masih lagi mau ditambahin PPN yang membabi buta dan PBB yang naik secara besar-besaran. Teman-teman, kalau sekarang kalian duduk di sana dan bertanya, aku bisa melakukan apa untuk support? Aku akan menggunakan platform aku untuk bersuara dan membela semua bangsa setanah air kita. Kita selamatkan generasi ini dari kehancuran, dari pemimpin-pemimpin kita sendiri. Aku dapat kontak dari salah satu teman yang tinggal di daerah sana dan mereka butuh bantuan, teman-teman. Mereka butuh air, mereka butuh obat-obatan yang memadai untuk mengobati orang-orang yang terluka akibat dari demo. Tolong banget dibantu teman kita satu ini. Dia udah mau koordinasi, akunnya akan aku masukin ya di bawah, jadi bisa kontak sendiri butuh apa. Ayo, untuk kalian yang demo, kalian adalah pahlawan-pahlawan dari bangsa ini.
Masa depan bangsa ini ada di tangan kalian, ada di tangan kita semua. Kita support dengan apapun yang kita bisa. Kalau kalian bisa hadir, hadir. Kalau kalian memang punya ilmu untuk ngebantu orang-orang yang terluka, tolong bantu. Kalau kalian ada sedikit aja rezeki untuk bisa ngebantu support logistik, kita ambil inspirasi dari warga Pati. Mereka solidaritas dan persatuannya sangat tinggi untuk menggulingkan bupati yang korup. Di mana bupatinya? Lagi dicek KPK. Di mana DPR akan pergi? Akan kita bubar.